Beberapa saat kemudian, makan malam telah selesai dengan Arga menghabiskan semua sup yang dibuatkan. Egi dan Asila telah kembali ke kamar masing-masing. Sedangkan pasangan suami istri itu tengah berjalan berdampingan untuk menuju kamar, dengan Pak Dani membuntuti mereka berdua dari belakang. Dia beneran bisa, gumam Dani menatap sendu pada gadis cantik di hadapan, lalu melirik tajam ke arah Arga yang sedang merangkul pinggang gadis itu. Arga dengan sengaja terus merangkul Misa di depan Dani untuk menunjukkan kekuasaannya dan kepemilikannya. Kamu bisa lepaskan tanganmu di sana. Dia melihat kita tahu. Bisik Misa merasa risih dan malu menjadi pusat perhatian. Namun Arga malah dengan sengaja mempererat rangkulan sampai mereka telah sampai di depan tangga. Arga melepaskan rangkulan beralih menangkup kedua sisi wajah Misa. Kamu mau apa? Bisik Misa menatap waspada. Tiba-tiba Arga menciumi bagian wajah Misa dari kedua pipi dan terakhir mengecup kening cukup lama, yang seketika membuat kedua bola mata Misa terbelalak tak berkedip. Dan Dani yang melihat itu, darah dalam dirinya serasa mendidih sampai genggaman tangan dia mengetat kuat, menonjolkan urat-urat tangan ke permukaan. Naiklah duluan, dan jika sudah mengantuk, tidurlah. Tutur Arga mengusap lembut puncuk kepala Misa. Iya, Misa hanya mengangguk kaku lalu sejenak melirik Dani. Pak Dani, maaf saya tidak bisa mengantar Anda. Hati-hati di jalan ya, selamat malam. Iya tidak apa, selamat malam juga, semoga tidurmu nyenyak. Sahut Dani tersenyum lebar berusaha menekan emosi yang sedang membludak dalam dada. Misa berbalik menaiki anak tangga untuk menuju kamarnya meninggalkan mereka berdua. Kau, kita bicara di ruanganku, kata Arga sambil berbalik berjalan menuju ruangan kerja. Dani membuntuti tanpa bantahan. Dan kini mereka berdua sudah memasuki ruangan kerja. Tuan, celetuk sekretaris Tang yang berada di meja kerja bangkit berdiri. Arga mengangkat sebelah tangan sebagai isyarat agar Tang kembali bekerja tanpa mempedulikan mereka. Cukup, sekarang kau jelaskan semua ini. Apa maksudnya? Amarah Dani yang sudah membara akhirnya keluar. Dengan santai dan tenang Arga mengambil duduk di sofa tunggal. Kenapa kau marah-marah begitu adik sepupu? Dan duduklah dulu. Tangan Dani terkepal kuat dengan sorot mata yang sangat tajam dipenuhi perasaan muak terhadap laki-laki di hadapannya. Jangan berpura-pura bodoh. Kenapa kau menikahi wanita yang jelas-jelas sedang aku perjuangkan? Kenapa, ha? Arga tersenyum miring lalu menatap dingin. Apa kau sedang membicarakan istriku? Dani semakin geram dengan respon lelaki itu yang seolah-olah merasa tidak tahu apa-apa. Jangan sebut Misa sebagai istrimu, dia wanitaku. Kau sendiri sudah tahu kan, kalau aku sampai merelakan fasilitas kemewahan demi memilih memperjuangkan Misa. Tapi kenapa? Kenapa kau malah merebutnya dariku? Arga mendesah pelan menyenderkan sikut sebelah tangan ke senderan sofa untuk menyangga kepala. Dia menatap tajam dan dingin. Dia wanitaku, dan dia istriku. Jangan sebut nama dia seperti itu seakan dia milikmu. Kau, sialan kau. Geram Dani semakin tersulut emosi. Seringaian sinis penuh kepuasan terulas di bibir Arga. Kenapa? Bukannya ini adalah berita bagus untukmu. Jadi kau bisa pulang ke rumah. Kasihan ibumu, hampir gila karena anak semata wayangnya kabur. Kau, terjeda sejenak Dani mendesah kasar membuang muka. Brengsek sialan, kenapa kau lakukan ini padaku? Aku menunggu sampai 6 tahun lamanya untuk memperjuangkan dia. Tapi kau, dengan seenaknya merenggut dia dariku. Aku tidak terima ini semua. Akan kurebut dia kembali. Arga terkekeh geli diakhiri seringaian yang siapa saja melihatnya akan bergidik ngeri. Apa hubungan kalian sudah ke tahap pasangan kekasih? Mendengar pertanyaan itu seketika Dani membisu 1000 bahasa dan tidak bisa berkata-kata lagi. Karena kenyataannya memang dia hanya sebatas teman. Jangankan jadi kekasih, menyatakan cinta pun Dani belum pernah.
Arga tersenyum miring. Ternyata kau tidak lebih dari seorang pengecut. Jadi, jangan kau katakan istriku adalah wanitamu yang kurebut. Sedangkan hubungan kalian tidak lebih dan tidak kurang, hanya sebatas rekan kerja. Tangan Dani kembali terkepal mengetat seiring rahangnya mengeras masih tidak terima dengan kenyataan kalau Misa sudah menjadi milik orang lain. Tetap saja aku tidak terima ini semua. Aku akan merebut Misa darimu. Lihat saja, aku akan merebutnya. Ucap Dani penuh peringatan lalu dia berbalik melangkah pergi meninggalkan ruangan dengan membanting pintu. Hembusan napas panjang Arga. Sama tidak warasnya dengan adikku. Gumamnya pelan memijit pangkal hidung yang tidak pegal. Tang yang sedari tadi menjadi kambing tuli memperhatikan perdebatan mereka hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Ada apa dengan mereka? Apa Tuan Dani juga menyukai Nona Romisa? Batin Tang tak habis pikir. Tang, iya Tuan. Kenapa saudaraku semua tertarik dengan istriku? Kalau Anda bertanya seperti itu, saya tidak tahu Tuan. Bukan mereka berdua saja. Si Kevin pun menunjukkan hal yang sama. Kalau gitu, apakah kau juga sama menyimpan perasaan suka pada istriku? Tatapan Arga memincing tajam. Tentu saja suka saya dengan suka Tuan pada Nona mempunyai arti yang berbeda. Arga bangkit dari duduknya melangkah ke arah pintu keluar. Kau benar. Kau boleh pulang, Tang. Jangan bekerja terlalu keras, ucapnya sembari keluar ruangan. Sekretaris Tang menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu. Jika dia mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas, tidak akan saya bekerja sekeras ini. Gumam dia kembali menatap layar laptop.